Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Jinglang Channel. Makna Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan melalui keragaman yang ada di Indonesia, sekaligus tetap bersatu dalam wujud toleransi. Keragaman itu hadir salah satunya dari beragam agama yang dianut warga negara Indonesia, diantaranya adalah agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu dan agama Buddha yang berasal dari India sudah masuk ke Nusantara ratusan tahun lampau. Pengaruh dua agama ini cukup kuat di bumi Nusantara. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan candi, bangunan, serta sejarah banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang sempat eksis di berbagai wilayah di Nusantara. Sebelum masuknya pengaruh kebudayaan India ke Nusantara, masyarakat masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan itu dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia ketika kebudayaan India masuk. Periode Hindu-Buddha dimulai sekitar abad ketiga, di mana pada masa itu masyarakat Nusantara belum mengenal agama dan masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Dan berikut ini adalah penjelasan teori-teori masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Nusantara, di antaranya sebagai berikut. Tetapi pemirsa, sebelum Anda melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa untuk mendukung channel saya supaya semakin berkembang. Silahkan Anda untuk menekan tombol subscribe. Terima kasih. Teori kesatria. Ada tiga ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang kelebihan dari teori kesatria. Yang pertama adalah C.C. Burke, mengemukakan bahwa para kesatria ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Mereka dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang, yaitu dinikahkan dengan seorang putri dari kepala suku yang dibantunya. Dari perkawinan ini, tradisi Hindu berkembang dengan mudah. Yang kedua yaitu Mukherjee, mengemukakan bahwa para kesatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan India. Yang ketiga, J.L. Munz, mengemukakan bahwa pada abad kelima banyak para kesatria yang melarikan diri karena peperangan di India. Para kesatria yang berasal dari keluarga kerajaan mendirikan kerajaan baru di Indonesia. Saat itu persoalan politik terus berlangsung di India, sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah dalam peperangan terdesak. Para kesatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian, salah satunya ke wilayah Nusantara. Di Indonesia, mereka kemudian mendirikan koloni dan kerajaan-kerajaan barunya yang bercorak Hindu dan Buddha. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Kelemahan dari teori ini, para kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Apabila daerah Indonesia pernah menjadi taklukan kerajaan-kerajaan India, pastinya ada prasasti. Sedangkan di Indonesia tidak ada satupun prasasti yang menjelaskan bahwa daerah Indonesia pernah menjadi taklukan kerajaan-kerajaan dari India. Teori Waisya.
Teori ini dicetuskan oleh N.G. Krom. Menurutnya kebudayaan India di Indonesia dibawa oleh kasta Waisya, terutama para pedagang. Kaum Waisya yang berdagang ke Nusantara berlayar mengikuti angin. Jika angin tidak memungkinkan untuk kembali, mereka akan menetap sementara waktu. Para pedagang juga menjalin hubungan baik dengan para penguasa pribumi agar perdagangan berjalan lancar. Dalam proses itulah terjadi komunikasi dan secara perlahan para pedagang turut menyebarkan kebudayaan dan agama Hindu ke tengah-tengah masyarakat. Banyaknya sumber daya alam di Indonesia membuat para Waisya atau kelompok pedagang tertarik untuk bertransaksi jual beli di Indonesia. Pada saat itu, kebanyakan pedagang yang datang ke Indonesia berasal dari India yang merupakan pusat agama Hindu. Sehingga ketika mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Hindu dan agama Buddha. Kelemahan dari teori Waisya ini, para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Bantahan para ahli terhadap teori Waisya. Motif mereka datang sekedar untuk berdagang, bukan untuk menyebarkan agama Hindu, sehingga hubungan yang terbentuk antara penduduk setempat, bahkan pada raja dengan para saudagar pedagang India hanya seputar perdagangan dan tidak akan membawa perubahan besar terhadap penyebaran agama Hindu. Mereka lebih banyak menetap di daerah pantai untuk memudahkan kegiatan perdagangannya. Mereka datang ke Indonesia untuk berdagang, dan jika mereka singgah, mungkin hanya sekedar mencari perbekalan untuk perjalanan mereka selanjutnya, atau untuk menunggu angin yang baik yang akan membawa mereka melanjutkan perjalanan. Sementara itu, kerajaan Hindu di Indonesia lebih banyak terletak di daerah pedalaman seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan, sehingga penyebar luasan agama Hindu tidak mungkin dilakukan oleh kaum Waisya yang menjadi pedagang. Meskipun ada perkampungan para pedagang India di Indonesia, tetapi kedudukan mereka tidak berbeda dengan rakyat biasa di tempat itu. Mereka yang tinggal menetap sebagian besar hanyalah pedagang-pedagang keliling, sehingga kehidupan ekonomi mereka tidak jauh berbeda dengan penduduk setempat. Sehingga pengaruh budaya yang mereka bawa tidaklah membawa pengaruh besar dalam tata negara dan kehidupan keagamaan masyarakat setempat. Kaum Waisya tidak mempunyai tugas untuk menyebarkan agama Hindu, sebab yang bertugas menyebarkan agama Hindu adalah Brahmana. Lagi pula, para pedagang tidak menguasai secara mendalam ajaran agama Hindu dikarenakan mereka tidak memahami bahasa Sanskerta sebagai pedoman untuk membaca kitab suci Weda. Tulisan dalam prasasti dan bangunan keagamaan Hindu yang ditemukan di Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang hanya digunakan oleh kaum Brahmana dalam kitab-kitab Weda dan upacara keagamaan. Teori Brahmana. Menurut teori ini, para Brahmana seperti ahli ulama, ahli hukum, ahli kitab suci, serta sarjana sastra dan filsafat berperan membawa kebudayaan India ke Indonesia. Menurut Van Leur, para penguasa mengundang para Brahmana dari India untuk dapat bertemu dengan orang-orang India yang memiliki taraf yang sama dan untuk meningkatkan kondisi negerinya. Dalam proses interaksi tersebut, para Brahmana memperkenalkan kebudayaan yang berasal dari golongan mereka, yaitu golongan Brahmana. Ini didasarkan pada peninggalan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, terutama prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Di India, bahasa Sanskerta hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Hanya golongan Brahmana yang menguasai penggunaan bahasa tersebut. Kelebihan dari teori Brahmana, agama Hindu adalah milik kaum Brahmana, sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu. Urusan keagamaan merupakan monopoli kaum Brahmana, bahkan kekuasaan terbesar dipegang oleh kaum Brahmana, sehingga hanya golongan Brahmana yang berhak dan mampu menyiarkan agama Hindu.
Prasasti pertama di Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta, sedangkan di India sendiri bahasa itu hanya digunakan dalam kitab suci dan upacara keagamaan. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kelas tinggi, sehingga tidak semua orang dapat membaca dan menulis bahasa Sanskerta. Di India hanya kasta Brahmana yang menguasai bahasa Sanskerta, sehingga hanya merekalah yang dapat dan boleh membaca kitab suci Weda. Karena raja-raja yang ada di Indonesia kedudukannya ingin diakui dan kuat seperti raja-raja di India, maka mereka dengan sengaja mendatangkan kaum Brahmana dari India untuk mengadakan upacara penobatan dan mengesahkan kedudukan mereka di Indonesia sebagai raja. Dan mulailah dikenal istilah kerajaan. Karena upacara penobatan tersebut secara Hindu, maka secara otomatis raja juga dinyatakan beragama Hindu. Jika raja beragama Hindu, maka rakyatnya pun akan mengikuti raja. Ketika menobatkan raja, kaum Brahmana pasti membawa kitab Weda ke Indonesia. Sebelum kembali ke India, tak jarang para Brahmana tersebut akan meninggalkan kitab Weda sebagai hadiah bagi raja. Kitab tersebut selanjutnya akan dipelajari oleh raja dan digunakan untuk menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Karena raja telah mengenal Brahmana, maka secara khusus raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Dari hal inilah maka agama dan budaya dari India dapat berkembang di Indonesia. Kelemahan dari teori Brahmana, menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. Jika ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak akan kastanya, sehingga mendatangkan para Brahmana ke Indonesia bukan merupakan hal yang wajar. Mempelajari bahasa Sanskerta merupakan hal yang sangat sulit, jadi tidak mungkin dilakukan oleh raja-raja di Indonesia yang telah mendapat kitab Weda untuk mengetahui isinya, bahkan menyebarkan pada orang lain, sehingga pasti memerlukan bimbingan kaum Brahmana. Teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Teori Sudra beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu dibawa oleh golongan Sudra atau budak yang datang ke Indonesia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Mereka menetap dan terjadilah asimilasi dan akulturasi dengan penduduk sekitar. Lambat laun, masyarakat yang pada awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Kelebihan dari teori Sudra ini, semua orang yang ada pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satu caranya adalah pergi ke tempat lain seperti ke Indonesia. Sementara kelemahan dari teori Sudra tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Kasta Sudra umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan atau pendidikan. Biasanya jika ada budak, maka ada tuannya. Maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari Sudra yang membawa kasta Sudra ke Indonesia. Teori arus balik. Menurut F.D.K. Bos, masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama dari orang asing yang datang. Kebudayaan Hindu yang masuk ke Indonesia itu adalah atas inisiatif dari bangsa Indonesia sendiri. Sebab banyak orang dari Nusantara yang sengaja datang ke India untuk berziarah dan belajar agama Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Nusantara, mereka lalu menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Profesor Dr. Sucipto Wilyo Suparto mengemukakan bahwa raja-raja yang tercantum dalam prasasti bukanlah orang India, melainkan orang Indonesia sendiri. Demikianlah teori singkat tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi, saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.